Loh gitu, yang menggerakkan dunia ini qalbul mukmin. Coba misalnya langit mbek bumi digawe, bisa apa coba langit mbek bumi? Enggak bisa apa-apa. Tapi ono guru madin nerangno. Ya jibu ala Allah al kamalah. Allah tok sing sempurna. Allah iku mukhal mati. Allah mukhal fana. Terus bumi direkam mbek guru madin. Kaifa madahtani misalnya bumi, sapa ae takoki lah. Nah guru madin, Gusti bedinten Gusti, kula nerangno sifat wajib. Nak jenengan wujud kidam bakok mukhal fana mukhal adam mukhal wes keren soalnya keren sing mari goblok guru madin wis keren gara-gara untuk gaji kok terus ngenes sih lha iku sing mari rawali kere rawali maksudnya ku kere rawali maksudnya nek kadung kere menisan lah maksudnya ku maksudnya menisan dadi wali ora menisan kere menisan maksudnya terus ya tabaha wa yaftakhir bi anni mimman yastaqiqu kadza wa kadza. Masyaallah. Buang gaden. Gusti, kula yaumin kula nerangno sifatul kamalat. Kula yaumin kula nerangno yastaqiqu alikan nukson. Cah cilik-cilik Gusti, kula warai Gusti, nak jenengan zat sing sempurna. Keren yakin keren. Lho kula mboten sombong, kula mboten nate mulang kecuali bangga kula niku. Gusti wong liya nerangno ekonomi nerangno kula nerangno kalamuka. Keren stop Mas. Mboten nate kula ngono. Kan kalau ora buak sowanan ruwet, mari seneng duit ruwet. Seneng duit ruwet. Duit jatah nyaurutan salam tempel aku haram yo. Nyalami tempel aku mau sunat nyaurutan wajib. Dong. Nafakoi aku sunat, nafakoi bojomu lho wajib. Wah, ana hukum berubah-ubah. Dong oke lho. Wah, nah. Aku wis akses langsung wis aku sing ar-Razzaq ku pangeran. Aku bangun iki bento to nyifati kowe Razzaq ku. Bangunan tekpilku apa. Dong ya dadi wong kudu fanatik ning bab-bab. Nah kula suwun guru-guru madin sing yakin hakul yakin. Wong keren apa? Napa wong? Wis sing suwen. Lha ya Mas mulane sampai Allah muji langit bumi ku ora iso nyukupi aku sing iso nyukupi qalbi al mukmin kok tersiksa jajal iki desa krungu kabar preman salat ora entuk dhuwit nggih alhamdulillah saiki wis gelem krungu kabar madrasah urip suwen murid-e telu suwen wis rok sun sira mbok-mbok lah mosok rok sun sikil wis pundi wujud kita bakal si taramula malah darane niku bid'ah jare nabi atau pujian wujud kita bakal memang nabi sekolah ning Madin pujian wujud kita bakal boyo mikir ayo hadis Bukhari lo cek nek artine wujud kita bakal iya kan artinya Allah nerangno nak dirinya itu wujud Allah nerangno nak dirine iku bakal awal wa zahir terganti sifat sing jelas. Bocah ora tau ngaji kok ngerameni donya. Lah sing guru madin padha dene wis melarat mbok ya wali to yo. Dadi menisan ngono lho. Jajal ae ning omah diamuk bojo, mulang santri mok telu nakal-nakal ning madrasah. Mulai diamuk nek ora wali bangkune. Murid 5 sing goib telu karek loro. Mulai diamuk. Bojo. Kapure gentenan. Nah yo kapure gentenan ora wali ku opo to sebabe ku? Lan ekonomi nak kali ijek roh. Ya tapi ape nek normal. Normal to ora usah tok dinti tapi. Malah ngerti. Rugi. Mestine sing ra wali ku aneh. Aneh lho ngono wong nang mulang sifat wajib jajal. Keren kok. Oh mboten enten nggih Mansur wong sing wis tok. Mulane wali-wali ku dawuh pangeran ketika ape dihisab pangeran. Nek wali tenan guru-guru madin kudu daftar wali. Sing ikhlas lho, sing ikhlas malah amen usul ning bupati kon ngeke intensif ya. Mas aduh, wis sing ikhlas ae nek dikai tampa ora wis ora usah demo-demo ora meneng. Iki cerita, muga-muga cerita iki cerita guru madin. Ning kitab iku wali Mas. Muga-muga iki sok ben guru madin mlebu. Ana wali. Bareng ning akhirat ditakoki malaikat. Ya ditakoki prosedur mlebu apa?
swarga. Oh, pangeran ngamuk. Do'ulah hukum. Ku apa hadis qudsi? Iku buat takok ya apa? Gini iku Gusti. Iku lho, rotan. Persyaratan masuk. Oh, pangeran dowo. Ngawur ya. Do'ulah kursi. Nah, nata kursi, nata panggung. Panggung gak kursi wae. Do'ulah kursiyan yumajjiduni fi samai kama yumajjiduni fi ardi. Keren gak? Pasan kursi kon muji aku ning langit. Mergo iki zaman ning donya mau muji aku. Malaikat kon ngrungokno sing mau ape ngisap. Nah, jari sebagian kiai, ora tau mulang tauhid, ngamuk wae malaikat terus. Kan ngono Mas akhirnya. Nggih Gusti akhirnya ngono. Lha coba misale donya ora nggone fitnah, nggone mata ulur. Terus muji pangeran subhanahu wa bihamdi adada khalqi. Semua makhluk jenengan menunjukkan subhanahu wa bihamdi. Waridho nafsi. Sali subhanahu wa mil al mizan. Semua timbangan kula pek dimuji jenengan. Wa muntahal semua kalimat ilmu itu berakhir ning subhanallah. Duwe entek wong wedok sampean yo elek, pangkat yo kowe gagah sampean matek. Yang enggak ada mateknya hanya satu, yang abadi muntahal ilmi hanya satu. Subhanallah itu muntahal ilm, kalimat dari semua ilmu. Wa ma bla ridho iku sing dadekno ridho jeneng. Terus kowe ngomong ngono buang enggak? Ora duwak duwe, ora duwak du. Dijiwai tenan. Lha iku sampean nak malaikat ngisap langsung bocah ngono kok mbok hisab. Oh, iku sing muji ning bumiku. Saiki aku kepen krungu pas muji ning langitku. Do'aulahu kursiyan yumajjiduni fi samai kama yumajjiduni fi ardi. Oh keren. Dua. Tapi ora utang sahur. Wajib. Kulo nu fanatik fikih, sangat fanatik. Man kula nu seneng nek sampean medhit ku seneng ku piye-piye fardhu iku nyaur utang. Sing wajib. Jadi penak lah pokoke di kiai kula nu kepenak sedonya wis gampang kabeh. Sesuai hukum napa sesuai. Kowe ngaji yo seneng kan sing wajib golek ilmu jenenge golek ora entuk golek. Ora ana wajibe ku alim ora ana. Sing wajib iku golek. Golek kadang entuk. Ora jenenge golek. Sing wajib atau labul ilmi ora ana hadis nailul ilmi wajib. Sing ana iku atau labul ilmi. Ya clear ya Allah, do'ulahu kursiyan fi samai yumajjiduni fi samai kama yumajjiduni fi ardi. Nah sebagian riwayat do'ulahu kursiyan yumajjiduni baina malaikati kama yumajjiduni fi ardi baina ibadi. Iki mau bendina muji pangeran ning ngarepe kawula-kawula, ngarepe manusa. Ben sekali-kali muji ning ngarepe malaikat. Malaikat kon ngrungokno. Ayo. Wah sing ngisap koyo apa? Bara pengisap pah-pah terus kon ngrungokno. Gua bangun di hisab yo tersinggung tenan maksudnya gua kene ning sak urip-urip mulang Quran ya. Di hisab ambek malaikat ora tau mulang Quran. Wah. Repot. Ning bab iki maksudnya ning bab iki. Yo maksudnya normale ngono. La disebut ala inna auliya wa la khaufun alaihim kulahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Nak kowe wali tenan semua malaikat muni nahnu auliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah. Dadi nek wali tenan ketemu malaikat ning akhirat, aku zaman kowe mulang wis melok, wis teko ning majelis. Saiki wis ketemu wis serah. Nah iku mbok nak bali mlebu iku ora tapi iki cinta. Aku wis serah. Wow. Dilebono dhewe. Jadi kan nak pancen wali tenan niku ketemu malaikat aku wajahmu wis apa. Zaman ning donya nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika seseorang sekarang bukan orang dulu. Kalau dulu itu wali itu pasti alim. Sebab niku sing kula waos niki niku kitab Mbah Mutamakin nerangkan fikih. Jadi sebetulnya karangan Mbah Mutamakin itu ya fikih. Bukan kitabul wilayah, buatan kita fikih normal, carane sholat, carane sesuci, carane. Kalau terang normal, Anda terkenal wali di era modern. Saya ulang lagi di era modern. Karena era modern itu rontok aneh. Gebebo ratus pinggir gunung, terus rambutmu gondrong, terus seratau metu, seratau wadus, ngaku wali terus kok pantas zaman akhir rontok ruwet. Tapi nak sampean alim, terus adus pemenang parfuman barang kowe wali ora pantes. Padahal saged mawon sing macak nih wali. Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda karena uang terus sowan, ngasih uang, hormat. Tapi jika Anda terkenal alim itu yang untung itu Islam karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar.
Sehingga di khazanah keluarga kita, nggih, keluarga Hajan, niku nggih takdimul ilmi betul. Yang namanya ilmu itu segala-galanya. Kalau nanti diceritani Pak Muat, buatan perlu kalau sebut, ada keluarga sini mau mondok. Ketoknya kok musolane akeh najisnya ora disujani ora sido, mikir ora najis udah dikiai, balik-balik. Jadi tetap ukurannya itu fikih. Ya saya ulang lagi ukurannya ini nopo fikih. Karena ketika seseorang terkenal ahli fikih itu yang untung Islam. Karena akan diajarkan halal haram, cara sesuci, cara sholat, cara haji. Terus Kulo piyambak secara kalau boleh dibahasakan secara angkuh dikon milih pangeran misalnya kowe iso miber ambek iso mulang takrib kulo milih mulang takrib mergo nek iso miber niku paling sing nyekseni sing roh bariku sing roh iku cerita ora mesti ana sing benerno tapi nek iso mulang takrib ana wong sujud ning pangeran ada orang sholat secara benar ada orang zakat secara benar kabeh iku jasane kulo mulang napa takrib. Sebab ini teng keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matolek, dados pondok mriki sedanten salafiyah, pondok-pondok sedanten. Pondok Banon sing wetan sing kulon pokoke sedanten semuanya kenangannya di basis ilmu. Niki sebagai mukadimah ngaji kula supaya basis keluarga sini napa? Ilmu. Kula bolak-balik matur kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter. Jadi buyut kula kandung asmane Hafsah. Niku gadah abah namine Maksum. Mbah Maran Kudus, Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh. Iku terus gadah ibu teng mriki Mbah Jiroh, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula niku turunan Mbah Mutamakin tapi muter-muter dugi Kudus, terus buyut kula niku angsal keluarga Lasem. Asmane niku Sofia, niku angsal Idrus niku gadah ibu asmane Maimunah. Niku mbak yunipun Mbah Dawi Mbah. Terus kula niki nggih keluarga Kajen, keluarga Lasem. Mboten niat tasyarruf. Nah, Dawi Imam Syafi'i orang nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan. Tapi lit tajannub an madainil akhlak. Ben nak dugem kok ora pantes. Mputu Mbah Mutamakin kok dugem kok ora pantes. Jadi apa goblok itu kita ora pantes. Tapi nak goblok itu bahasa Ridho mbek kodok koder terus koyo pantes. Tapi apapun itu nyebut nasab kadang penting supaya napa litajannub an madainil akhlak supaya menjauhi akhlak yang tidak napa terpuji. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya. Tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi wattaba'tu bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah kadang-kadang orang itu hanya menyebut leluhurnya tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak, yang menyebut leluhurnya tapi dimulai apa? Wattaba'tu. Saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau babanya wali kita jadi wali. Kalau babanya alim kita jadi orang alim. Ojo babai wali putune karek nikmati salam templek rapati wali niku nak iso ampun nak iso tapi nak boten iso nggih mun niku rezekine pangeran sampean protes yo hasud. Wong pangeran sing ngersano apa sampean sing protes. Terus niki sebagai mukadimah karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula baleni malih Ahmad itu asma beliau, mbah-mbah beliau niku derek makom Bejagung Mbah Abdul Asy'ari. Itu leluhur beliau di antaranya itu keluarga Bejagung. Asmane Mbah Abdul Asy'ari, makom Bejagung. Mbah Abdul Asy'ari gak ada dulur asmane Ibrahim Asmorokondi. Lah niku terus Ibrahim niki sing gak ada putra Mbah Sunan Ampel gak ada putra Mbah Sunan apa? Bonak. Tapi keluarga kula saking bapak saking ibu niku rata-rata gadah darah sinten Mbah Abdul Asy'ari, Mbah Sunan Bejagung. Niku nggih ngaji sehingga namanya Fas Abdullah. Asmane Asy'ari. Nah, kenapa nama ini penting kalau cerita sithik? Asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Niku mergo nabi lain itu tidak punya nyali. Ketika ada prahara kiamat, orang sekali bernabi Ibrahim niku mun ketok egoise, ngendikan nafsi. Semua nabi bilang nafsi. Sementing awakku. Kayak apa nabi itu? Disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar,
Nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan. Saya sungkem neng pangeran sujud. Fayadauni masya Allah ayyada. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya. Dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa Nabi tetap sujud? Nah ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa Nabi tetap sujud? Karena Nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Ini ilmu yang dimiliki Mbak Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buatan sakit misalnya tengah akhirat sampean ngelingin Allah. Allah ini tengah akhirat loh, mentutup amal-amal. Buatan sakit. Sebab itu tiang pun kabundut dikirimi diungo ge angsal itu kan wilayah pangeran. Nak sampean ngirimno mbok kayakno iku rado. Tapi nak mbok serahno sing duwe donya ngene kok Allah Subhanahu wa ta'ala itu akhirat kuburan barzah itu tidak bisa menghalangi. Mulane enggak perlu ada debat lagi. Donga tok mayit tok ta ora. Nak kok kowe ra tok, tapi nak sangka Allah nggih gampang mawon karena Allah bisa ngelola dunia dan akhir. Buktinya ketika akhirat Nabi itu masih minta. Masih napa? Minta. Ketika Nabi sujud lama terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wasal tu'toh wasfa' tushfa'. Muhammad ke jaluk opo? Jaluk opo ya tak kei. Minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah SAW minta apa? Syafaat. Nah, ketika Nabi ditanya, kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu? Dawe Nabi, Ahmaduhu bima hamida allamani harabbi. Saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya niku Nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umatnya koyok ngoten ngadepi haulal mauqif, koyok apa praharane kiamat, di benak Nabi namung setunggal. Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Dan itu yang memberanikan Nabi tetap nyuwun hak napa? Syafaat. Mulane disebut teng kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi kalau bolak-balik matur asma Ahmad itu boten di kitab ini loh, mungkin ada kiai lain yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmadu itu af'al tafdil, bukan dari fi'il mudhari' yang wakai mutakalim. Bukan dari hamidah yahmadu terus wakai mutakalim napa? Ahmadu ini boten cara kitab niki, tapi cara kitab niki fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena prahara kiamat, Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma apa? Terus kula piyambak namine Ahmad Bahauddin. Bahasa hal sing mendet sedanten Muhammad Ahmad Sahal Mahfud itu mendet sedanten. Mungkin jengben wonten lah putu-putu sing terkini Muhammad Ahmad apa lah pokoke dipek kabeh. Nak saged aja jenenge tok, sak alime, sak macam-macam ini. Terus mutamakin wae. Terus mutamakin itu orang yang tamak kana fil wilayah. Niku disebut napa? Mutamakin. Terus asmane kula tesemut nak bapak kula Ki Nur Salim nggih kancane Mbah Muat ki naik riyen ngaos teng mriki teng ngene Mbah Dolah. Nek nggih dijak teng mriki Mbah Dolah mesti bahasane ayo ning Mbah Ahmad. Jadi spontan beliau itu kalau ngasmani nggih ayo ning Mbah Ahmad karena itu memang asmane niku Mbah Ahmad. Mutamakin niku lakop. Tapi akhirnya niki gelar niki asyhar, lebih terkenal ketimbang napa? Asmane sehingga orang nyebut napa? Mbah Mutamakin. Nggih, tetap mawon kula piyambak secara pribadi nyebut Mbah Mutamakin. Nggih kula terusaken kula maos. Nggih urut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi ini kata beliau ketika la ilaha illallah itu sudah pakem. Wa annahu shadiqun fi kulli ma akhbara bi anillahi ta'ala. Fayam bagi laka tak terusé min taksir atau min dzikri hadhil kalimah asyarifah mustakhdiran lima khawat alaihi min aqaidil iman hatta yamtazija sehingga campur apa maknane hadhil kalimah bilahmihi kelawan daginge wong wa damihi lan dare wong
Akhire kowe entuk minal asrori sangking pira-pira rahasia al ajaibi kang gawokno kabeh. Rupane mategese perkara la fulu kang ora manjing apa ma tahta hasrin ana ing itungan utawa ning gebakan. Dados melafatkan la ilaha illallah itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat, satu ajaib yang tidak terhingga. Ajaib itu ada dua. Satu ajaib ilmiah dan ini yang harus kita pegang. Ajaib ilmiah itu begini, misalnya ada orang kafir 70 tahun. Mungkin pernah macam-macam saat kafir. Itu barokahnya ngelafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja. Itu dapat kehormatan, dapat bonus, dapat fasilitas kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macam-macam itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bayangno nak jenengan semulai cilik iman wiridan la ilaha illallah nak tahlil nganti ngantuk-ngantuk koyoke luwih yufar lagu makot salah. Itu ajaib ilmiah. Dawe Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim itu ulama yang agak unik. Gurunya itu gak dipakai kita, tapi beliau kita pakai. Termasuk sekali Habib Zain itu memakai fatwa-fatwanya Ibnul Qayyim. Surga yang dibuat begitu indah, begitu mewah. Sing jare wong lanang-lanang ono widadari 70, sing penggemar perempuan nggih sing pikirane widadari, nek sing bosen melarat ya ning swarga akeh gedung, akeh fasilitas. Sesuai macam-macam lah, sesuai bosene masing-masing. Sing ngempet kepengin dugem ning swarga sok ana wa khamril ladzatil lisyaribin. Jadi pokoke ngempet tem ning donya iso ben dikekno mbek pangeran. Sing ngempet razina dikai widadari, sing ngempet gak dugem dikai wa khamril ladzatil lisyaribin. Surga yang begitu mewahnya. Niku ukurannya Allah juga hanya satu. Liman qala la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya, yang begitu menyakitkan. Iku ukurannya juga satu. Liman bagi yang menolak la ilaha illallah. Nah, dengan logika ilmu seperti ini betapa hebatnya la ilaha illallah. Swarga digawe koyo ngono. Andai kan sing gawe manusa ora bar kira-kira. Iku ya bagi sing lafadzno la ilaha. Neraka sing digawe koyo kados ngoten ekstreme. Neraka niku kabare watu sampean cemplungno iku nganti tok ngisor ngenteni 70 tahun. Kula bolak-balik matur ngentekno bego piro nak ngeduk niku. Watu sampean cemplungno neraka iku untuk jatuh sampai bawah. Iku nunggu pinten? 70 tahun. Mulane ora usah nyemplung. Wis krengkelan munggah sekangelan 70 tahun. Itu juga ukurannya bagi yang menolak la ilaha. Jadi hadil kalimah itu kalimah yang luar biasa. Terus Nabi diutus, koyok wono perjuangannya Nabi diutus juga untuk melatih orang la ilaha illallah. Jadi semuanya itu la ilaha illallah. Nah, pengganti la ilaha illallah yang berbentuk nathar, berbentuk prosa, niku surat Ikhlas. Ini ku qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab niku riyen wonten sahabat padahal imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca qul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiang-tiang Jawa sing rapati hafal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sadha maca qul huwallahu ahad. Utawa idza syamsu kuwirat mubang sadha qul huwallahu ahad. Maka kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada mlete. Wonten tiang rapati hafid tuh, ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Engkok mesti mlonting diteni ra wis. Bareng pas sholat ini dititeni melonting tenan tengah-tengah sholat lho tenan toh bareng muni tenan batal sholat itu kok omong-omongan iki terus akhirnya sholat meneh. Jadi kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada ruwet nanti nak imame maca surat panjang koyo ora trimo nyai ngidik mesti dinteni salah. Lah alhamdulillah ya kok rata-rata salah dadi ya padha dene. Wata imam masjid sejerita kula niku saking semangate dadi imam sholat Id maca hal ata alil insan. Saking semangat itu ramut Fatihah langsung Allah Ta'ala al-insani fi numunadari riwet. Tapi niki namung maca qul huwallahu ahad. Sampai makmum ini protes, ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen. Ngimami salat napa mawon nggih maca napa? Rakaat ula saniyah nggih maca qul huwallahu ahad. Jare dawuh Nabi celuk terus ditakoki Nabi.
Kowe maca liyane ra kena. Ora apa sih men maca kul huwallahu ahad. Jawab beliau itu li'annaha sifatur rahman. Karena kul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah, bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, ya Rasulullah, akhbirhu anna wa yuhibbu. Bi hubbihi la kul huwallahu ahad. Kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta kul huwallahu ahad. Ini ku hadis paling luar biasa. Cara sanad kok surat Baqarah, tak anggap hadis maudhu wonten mau. Kakuati napa? Cara sanad itu kok akhbirhu anna wa yuhibbuhu bi hifdhihi suratal Baqarah. Masa aku melahi dhaif hadis itu. Terus adat-adat teng desa kul huwallahu ahad niku adate wong alim. Ditambah ya ora apal liyane, tapi pokoke sementing niku kula sebagai kiai apian pokoknya adat teng desa-desa tak golekno hadis e. Ben sawangane iku kabeh alim. Mun niku amdan mboten sahwan niku napa? Amdan. Terus ketiga niku kuwatut dirayah. Kula mau satam lah kitab-kitab Mbah Mutamakin kitab. Kuwatut dirayah. Dirayah niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Niku disebut napa? Dirayah. Dirayah niku sangat disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane teng sanad masa Indonesia niku wonten istilah qaddimid dirayah ala riwayah. Napa qaddimid dirayah ala riwayah. Dirayah niku satu logika sing dadekno donya iku koyok gampang. Kula nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal loh. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh ndak? Dibolehkan ndak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Napa ma'rifatullah? Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Shahhul Kutub Ba'da Kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang Kitabul Ilmi liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata apa? Ilmu. Sebab itu la ilaha hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu alla ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah kul yakin, entah ilmu syahadah. Tapi semuanya niku dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah terus diantara yang ditulis beliau di sini niku unik. Nerangno sifat 20. Nerangno sifat napa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Napa ngaji napa wujud kita bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat napa? Iradan. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa pegon terus diulang-ulang terus dijelaskan pakai dirayah. Terus niki wau mun kula waca muqaddimah diterangkan pakai dirayah.
Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku nggih diterangaken. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud tuh begini. Kalau nanti maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih, ini masjid kok dipakai nginep gini ya. Tapi yang ditara itu semuanya sepakat begitu. Jubair ini nginep di masjid. Kira usah takok hukumnya piye, pokoknya kenyataannya ngono. Sosok gak meki Kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditareh itu. Lala pas maghrib niku Nabi maos watur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqu fil marfu wal fakhril masyhur. Nabi maos. Nggih maos normal mawon. Kalian ngimami salat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maos amkhuliku min ghairi syai'in. Napa? Amkhuliku min ghairi. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yukinun. Mereka juga agak yakin. Niku mboten kiyat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatiro. Sebagian riwayat, faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini la ilah. Karena terus, lah itu para syurrahul hadis, para penyarahnya ngendikan hadal alam atau hadil alam maujudah. Terserahlah jangan dia mu'anas atau mudzakkar buatan hakiki. Hadhil maujudat ya sudah maujudat. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadhil maujudatu khalaqaha al-adam. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kue stres nganti stres meneh ku ora iso nalar. Ono barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu la yu'assiru syai'an. Dawe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'assiru syai'an, la yakhluqu syai'an. La yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil maujudat diciptakan yang tidak maujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam. Kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kidam. Nah di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang? Akhirnya diteruskan bakok wujud kidam. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksudku loh niki rodok-rodok kampanye belo Mbak Mutamakin nggih belo sedanten. Kira usah kuwatir nak pujian wujud kidam bakok darani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah, niku normal napa? Ilmiah. Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ora ono ke manggon kajen yo bid'ah, Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nek kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan tentang kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi?
Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua takut. Takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa cung. Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu. Sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Akhirnya sahabat tadi bilang, ha ana ya Rasulullah. Tadi saya yang lafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah. Tapi Nabi membenar. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Paham ya? Ya Mas yo Nabi ora pirsa terus roh kangkang terus ning makom ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Misalnya Nabi yo seneng karo santri deres. Nah, kecuali derese mergo ape melanggar pondok, mojok rene mergo ngindari keamanan. Lah niku ora bener. Lah bareng ditangkap keamanan, kamu tamakin pelindung kang ngono-ngono. Terus akhirnya wujud kitam makom. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu Al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lilhawadits. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balen malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan apa? Diroya. Terus kok perdebatannya itu bid'ah apa enggak? Itu ajarannya Nabi apa enggak? Jadi gara-gara tidak punya kemampuan diroya, malah terus analisisnya itu kemana-mana. Ini bid'ah enggak? Wah yo repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus supados clear, supados nggih sami-sami kepenak lah. Terus kula suwun niki nggih karangan niku kathah niki kula cuplek-cuplek kersane jenengan ngertos napa betapa keluarga kita semua buatan keluarga sinten mawon niku kedah ngaji sampai mimma ra'aita min dzalika min ghairi syakkin, semuanya niku harus tanpa keraguan sama sekali. Lah caranya menghilangkan keraguan itu pakai napa? Diroya, disebut qaddimid diroya alar riwayah. Sebab itu di Quran itu sering ada kata kul ara'aitum. Napa? Kul ara'aitum. Coba Anda berpikir. Mulane ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina min duni. Iki lho aku pangeran. Nak kowe pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan. Ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan, niku Allah juga ilmiah. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni saterusé. Orang-orang yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong kata Allah. Tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun? Am lahum syirkun fis sama. Jadi makanya ketikane Abu Bakar Al-Baqilani itu enggak ada mukjizat sebaik Quran. Karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang, itu mesti famin musaddiqin wa mukadzibin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena masih berdebat, itu asli enggak? Yang sekarang di Turki itu asli enggak? Jari sing duwe museum yang muni asli. Tapi jari wong Mesir, kejadian ini Mesir jujur Turki kuwi. Jari wong Turki, oh dhisik Turki Ottoman, kokono dijupuk. Apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran enggak bisa. Quran itu meskipun yang nggak cocok, itu nggak bisa melahirkan debat karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Kul fa'tu bisuratim misli sebagian bi asyri suwarim misli. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab. Niku disewa, niku kangge nandingin apa? Quran. Tapi akhirnya malah kewajib. Mosok nerangno kula bolak-balik matur ketika dikon nandingi wadariyati darwa dekne muni wazariati zar'a fal khasidati khasta fal khabizati khubza fal laqimati luqman niku sing order mawon langsung larani iku opo
Demi wong wedok sing nandur, bar nandur panen, bar panen ditutu dadi roti, bar roti diuntal walaki mati lukman. Sing order mawon ngangken teren. Terus alam taro ilal khubla tukhrijuna samatan tas'a. Kowe delok wong meteng kok nglahirno wong sing gremet tas'a niku gremet. Wah akhire ya kok wacul kabeh. Terus ketika cerita fil nggih ngoten alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Kowe roh gajah. Gajah iku telalene panjang, napa buntute kecil. Terus niki terakhir kula pesen pokoke kula suwun qadimidiro ya. Al riwayat. Terus panjane kula niati saking dalem kula kepengin sedanten duriyah Mbah Mutamakin, sedanten muhibbin ngertos bilih pondok-pondok teng mriki niku mboten kalah keramat kalian cerita-cerita keramate Mbah Mutamakin. Mergi yang diinginkan beliau memang seperti ini. Di sampean ra usah arep-arep wonten Gus-gus mriki nak ngamuk metu macane. To nak ngamuk metu apane mboten. Nak ngamuk ya metu emosine mboten mawon pokoke walhasil. Mergi waumun kula hitung. Nak kowe keramat, ngamuk terus metu macan, terus kowe terkenal jaduk, paling banter wong sowan nggawa dhuwit njaluk ijazah. Tapi nak kowe terkenal iso takrib, wong teko njaluk carane salat yang benar, carane haji yang benar, carane wudu yang benar. Iku dadekno syariat Islam lampah jalan. Dong nggih. Niku clear nih. Kersane sakit Gus-gus ora keramat dinyak ora keramat kan sakit maksud iku keramat tuh cuma modele ngono. Dong nggih. Lah suatu saat kok keramat tenan ya alhamdulillah. Tapi saiki wis ngono sik sementing ku. Lho kula nu tenan kula nak donga kalian pangeran nonton Gusti umpama jenengan ngekeki kula saged miber kalian saged mulang takrib kula milih mulang takrib. Karena tadi barokah kula mulang takrib wong roh carane istinja. Istinja kudu nganggo banyu sing mutlak, nek ra iso mutlak ngalir ya sing wakeh kaya jobangan mriki. Napa jenenge iki? Napa? Jemblang. Kok sak dhuwure napa? Sak dhuwure napa? 2 kolam malah berpuluh-puluh kolam mungkin ratusan kolam. Timbang sampean keramat terus darani wah hebat Gus Pak iso miber. Ya nek sing darani keramat, darani ngirit. Mergo mau tuku tiket. Wong jenenge wong hasud. Kula misale saged haji, ya ini Gus Faisal nih. Haji ra bayar ketemu ning kono. Gus kok keramat? Ya nek darane keramat, darane apa? Ngirit. Wong sing liwat dekne 300 juta iki miber. Tapi kula suwun niki tenan niki kula suwun sanget. Qadimidiro ya. Al riwayah. Kersane agama ini niku normal. Normal. Ya kados Abdul Hasan Asyadili lah, piyambake niku guwaya. Dolan temu-temu berpenampilan orang kaya. Ditakoki, "Kenapa jenengan kok kiai buaya mlete kok wong sugih?" Ben sing tak dolani ra kepikiran nyangoni. Maksudnya ya masuk akal. Ana kiai sing ngontel numpak sepeda motor tuwa, ben umate melarat ya dekne bebo melarat, utawa ya melarat tenan. Ya masuk akal. Ana sing kiai penampilane sugih ben pendereke ra kepikiran apa? Nyangoni. Nggih masuk akal. Iku jenenge diroya. Karena diroya ini memungkinkan semua analisis. Kalau bolak-balik cerita, pangeran wak pangeran, niku nggih nglatih diroya. Masyhur kan apa? Khalilur Rahman Ibrahim diparani malaikat Israel badhe dijabut nyawane. Dumamuk Israel. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Kira roh aku iki Khalilur Rahman. Mosok kekasih membunuh yang dikasih. Gak mungkin salah perintah. Akhirnya Israel matur pangeran ya Allah. Beliau menolak untuk dimatikan. Katanya hal ra'aita habiban yumitu napa? Habibah. Sebab pangeran diwarai. Israel kan boten nate sekolah teng Matoleh dadi diwarai kalian sinten? Pangeran. Kullahu hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Mosok dekne muni kekasihku ketemu aku ra siap. Ana kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Terus jawab Ibrahim, ya oke mati ra apa-apa. Itu juga diroyah, napa? Itu juga napa? Diroyah. Ahlul Madinah itu dulu biasa pentil itu didol. Kados teng Jawa, misalnya teng Jawa nggih pentil napa? Pelem niku didol. Saniki ketika pelemem ditebas 2 juta itu regane pentil apa regane pelem? Pelem kan? Mosok pentil 2 juta. Lah engko nak kena angin piye? Kan enggak ada kan? Enggak ada gunanya sama sekali uang 2 juta. Niku Nabi cara ngajari orang Madinah. Kata orang Madinah, kunna abkhasan nasi kailan. Kita ini orang terburuk dalam berniaga.
sampai Rasulullah SAW dan rawuh. Terus kita menjadi ahsanan nasi kailan. Apa Nabi oleh ngendikan itu diroyah sekali. Aro'aitum in mana Allahu samroh fabima yastakhilu ahadukum mala akhi. Engkau nak pentilku ceblok kena angin. Terus kan untuk duit 2 juta itu atas nama apa? Duit 2 juta itu mukobalai apa? Maksudnya wong pembeli kayak duit 2 juta itu atas nama apa? Atas nama pelem rong dadi napa? Pelem wong ijek napa? Pentil. Saiki pentil kena angin wis terus. Akhirnya terus teng fikih diterangno wong ora oleh adol pelem utawa adol apa wae qabla budui solahi sedurunge muncul samroh sing sehat iku ora oleh napa? Ora oleh napa? Didot. Itu kayak apa? Nabi ya pakai diroya. Ada orang mencintai anaknya. Ya Rasulullah boleh enggak anak yang paling saya cintai itu tak kasih uang banyak. Yang tidak tapati tak cintai ya tak kasih uang sedikit. Jawabnya Nabi napa? Ale saya surruka ayakunu fil birri ilaika sawa. Kamu suka enggak kalau semua anak kamu hormat kamu? Iya ya Rasulullah. Fala idzan. Ya jangan kalau gitu. Artinya kita ingin semua anak kita hormat. Tapi kita beda-beda no. Anak. Anda tidak siap kan kalau anak yang satu hormati pitu, sing sitok loro kan Anda tidak siap juga kan. Jadi diroyah itu penting sekali. Nah dewe bapak nak ngelatih pulau. Kowe dadi kiai yo masalah, dadi wong nakal yo masalah. Pengedar narkoba itu ngadepi polisi, persaingan antar bandar narkoba. Iku wae wani, kowe dadi kiai kok ora wani. Maksudnya jadi orang baik ya banyak masalah, jadi orang jelek ya banyak. Tapi kita keren karena jadi orang baik. Makanya ketika para sahabat, ini terakhir contoh terakhir diroyah, para sahabat matur ya Rasulullah, ini tangan saya putus, ini tangan saya luka, ini kaki saya gini-gini. Jawab pangeran itu sebuti, buatan diapresiasi. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai hamzah. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika mereka sakit, jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kezaliman. Mereka saja berani. Orang ngedarkan narkoba itu resikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar bandar narkoba. Orang jadi maling resikonya besar enggak? Kecekel digebuki, jadi copet resikonya besar. Jadi kiai ya rada-rada ono resiko. Kadang wong ra rohae dungane kiai Ramandi, nak Ramandi diamuk. Ono sing salam templek 1 juta, nak Ramandi dikomplain. Pemenang caleg-caleg wah seribet salam templek 5 juta barang ra dadi bupati wah ngobos kiai iku seribet. Ah seribet terus. Uji nyali tenan wae pilkada uji nyali kiai-kiai. Nah aduh. Mulane kula ora pati nampa tamu. Duit 5 juta wae pertaruhan mandi-ramandi repot terus. Maksudnya ya selakoni wae kabeh ono resikone. Napa kabeh ono napa? Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dawe pangeran lakoni wae kebaikan itu. Mergo wa tarjuna minallah malah yarjun. Di balik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang napa zalim. Disebut wa tarjuna minallah malah yarjun. Jadi clear gitu, terus supaya jenengan melakukan kebaikan itu seneng. Intakunu ta'lamuna, kalau kamu merasa sakit dalam kebaikan, ya fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang nakal itu juga sakit karena kenakalannya. Dari kata alima ya'lamu, dari hamzah sakit. Lalu kalau nak kadang apa tahajud rasido niku nak kanyeben niku kadang-kadang ya isin. Ana wong penyolong pitik katokan cekak setengah papat. Wanyeben wani. Kene kiai pe tahajud anyep sithik rawani itu rada isin sithik. Ya kadang-kadang pas umat api. Kadang-kadang yang metu fikih, ora wajib ae tenang kan. Ya wong pancen ya ora pati wali sing koyo Mbah Mutamakin tapi mun daftar iki mun mengke gampang lah mengke sing asise Mbah dhewe dadi kok rada gampang. Ya tetes niku masalah diroya napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalau namung badhe cerita bilih Mbah kawula lahir teng Lasem. Terus Mbah kula niku Fatimah binti Idris bin Umar. Terus nembe misanan kalian Kiai Hamid. Kula sering didhawuhi tiang-tiang riyen Kiai Hamid niku sering maos tiba berjanji maos kitab-kitab madai. Akhirnya gara-gara nasihat niku kula nggih tengah apal kalian tiba berjanji burda. Niku saged membentuk satu pikiran besar
bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih wonten ilmiah. Nggih wonten iseke. Isek niku bronto. Dados sahibul burdah saking senenge teng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ngantos ngendikan fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi fi zimam. Ya Allah, jeneng kula niku Muhammad. Kadose boten pantes. Jeneng Muhammad kok jenengan siksa. Kan boten lucu. Muhammad mlebu neraka kan boten lucu. Wong jenenge Muhammad kok mlebu neraka. Terus madhepipun Sahibul Burdah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngatos napa. Wonten malih kalimat ingkang luar biasa. Wala jadi ka Rasulullah jahu kafi idal karimu tajalla bismi muntaqim. Wonten sing maos takalla. Ya Allah, Engkau telah menamai kekasihmu Muhammad itu sebagai Al-Karim, orang yang dermawan, orang yang ra'uf, orang yang penuh kasih sayang. Sehingga ketika saya ketemu jenengan dalam keadaan banyak dosa, maka nama bahwa kekasihmu itu ra'ufun bil mukminin, yang sangat mencintai orang mukmin jangan engkau cabut. Jadi cara Jawane niku wis kadung jenengan darani ra'ufur rahim buktekno nak ya mbake sayang ten kula. Efeknya jenengan iso kula boten angsal. Niku jenenge idzal karim mutajalla bismi muntaqimi. Jenengan enggak boleh pakai status jenengan sebagai al-muntaqim, zat yang menyiksa. Karena jenengan sudah kadung menamai Muhammad atau kekasih jenengan sebagai ar-raufur rahim. Dan harus ada asarnya, ada efeknya ke kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku harus berstatus marhum yang diwelasi, yang disayangi. Mergi nabi sing raufur rahim. Wonten malih madhehe Sahibul Burdah. Sahibul Burdah kalau malih secara ilmiah Nabi Muhammad niku dados nabi setelah dua ekstremitas. Niku ekstremiti yang Yahudi darani Nabi Isa niku waladuz zina. Ekstremiti yang Nasrani darani Isa niku ibnu wah, mergi boten gadah bapak. Sehingga kitab Madaih ketika nyebut Nabi itu punya bapak namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi gadah ibu namanya Aminah. Betapa bangganya kita sebagai anak yang normal, punya bapak, punya ibu. Itu justru Madaih. Kenapa Nabi tidak lahir yang luar biasa, misalnya tanpa bapak, tanpa ibu? Karena justru itu menjadi normal. Normal itu indah. Karena Nabi Isa lahir secara ajaib, wong Yahudi darani waladuz zina, sing tiyang Nasrani darani ibnu wah. Sebab niku Burdah ngelem kanjeng Nabi secara ilmiah dakmat ta'at nasara fi nabiyhi wa kum bima tamat fihi wa sakin. Silakan muja Nabi sundul langit asal tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Hingga di beberapa kitab Sayyid Muhammad mesti nyebut di kitab Madaih yang penting pakai kaidah dakmat ta'at nasara fi nabiyhi wa kum bima tamat fihi wa sakin. Kemudian barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melahirkan ijtihad. Kalau sering cerita tentang Jogja, ijtihad itu besar sekali manfaatnya. Karena Islam ini sakit ngawal zaman, itu barokah nopo ijtihad. Kalau ada kitab namanya Al-Minanul Kubro, niku cerita. Anyaran Imam Saroni dados wali, niku ketemu wali sing katohan seprapat. Kira-kira ngisore dengkul, niku mbaturi tiang-tiang bal-balan. Imam Saroni udah berembang ini wong alim kok bal-balan katokan perapan. Kita bener katokan cekal perapan sang sore dengkul. Padahal niku piyambake kondur ketemu tiang niku jalisun bena sama iwal ardi. Ternyata lungguh antarane langit bisu. Terus Imam Saroni dibajak. Kono dengannya aku, kowe wali anyaran. Saya ini iku mate nabi tak kancani aku ben roh salat ben roh halal kar. Kowe wali ning kamar wiridan tok kok nyalahno wali sing tarbiyah, wali sing didik. Ane terus niki ya rontok kathah gus bal-balan mugi-mugi nggih niru niku. Paling gak coba dadi kandhani niku duwe niat niru. Nah contoh pertama nggih mungkin nuruti teling. Semenjak niku midanul ijtihad. Wilayah-wilayah ijtihad itu luar biasa besar. Kalau sering cerita tentang pundi-pundi, riyen Imam Syafi'i itu enggak suka sama orang kaya karena dianggap dunya nu halaluha hisab wa haramuha iqab. Halal hisab haram disiksa. Ya mbak hidup fakir, dia pun terlahir fakir dan milih fakir.
Tapi tak sampunipun ngaos Imam Malik khatam, ngaos Muwatta khatam. Terus yang baik tangklet kalian guru nih. Saya harus ngaji siapa? Jawab Imam Malik, dhisik wong sing alim kaya aku Abu Hanifah. Saiki murid-e jenenge Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani nak ngitung emas, ngitung duit ini utang meja, utang ruang tangga. Ya baik tambah janggal, iki kiai kok donya ngitung duit ning meja tamu. Ketika beliau janggal, Jawa Muhammad bin Hasan At-Taibani kata aja Bu Minada, kamu kagum ini? Iya, Jawa Muhammad bin Hasan. Yo wis nak ngono iki tak kekno wong fasik. Ben tigo demenan, tigo judi, tigo macam. Ampun. Sing sugih kersane tiyang saleh mawon. Semenjak niku terus kiai dowani sugih. Barokah istihate Muhammad bin Hasan napa? At-Taibani riyen kiai wis sugih nggih tanggung. Tapi semenjak ada ijtihad bahwa nikmal malu sholeh lil mar'i sholeh. Iku terus boten canggung barokah ijtihate Muhammad bin Hasan napa? Terus menerus termasuk wonten kitab namine Muwafaqat. Niku karanganipun Imam Syatibi Al-Maliki. Niku nak cerita wong Islam sing salat sunat terus, misale duha 4 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, dia 4 rakaat. Kalian tiang Islam sing mungkin kados figur-figur kula teng Lantem ning mas-masenane ngopi, atau ngopi rokok. Badhe niku cerita teng pertelon. Niku nak niate saya niku nggih boten kalah. Berarti tiang sing badhe Islam terus wani, jebule wong Islam yo oleh ngopi, oleh ning tapatan. Mergo nek sing delok teng apen salat terus sing apen Islam ora pati wani. Aku nak Islam kon salat kabeh. Niki tidak terus yang penting pilihan itu berdasar ilmu, bukan berdasar maksud. Terus sehingga teng Islam ini wonten firqah namine Mulamatiyah. Niku mau iktafaru ala faraid dunan nawafil. Niki dalile hadis yang Arabi sowan teng Kanjeng Nabi tanglet Islam niku napa salat 5 wektu. Hal alayya ghairuha ya Rasulullah qala la illa anta tawwa. Terus napa malih poso Ramadan. Wonten liyane ora isiku wae. Niku tiang niku terakhir ngendikan ini. Fawalladzi nafsi biyadillah azidu ala hadza wala anqus. Kula mengke Islame pas. Mboten usah luwes. Apa dawuh Nabi? Falamma walla ketika orang itu pulang dari Nabi mansar rohu ayam zura ila rajulin ahli jannah fal yang zuri lah ada. Kena kepengin delok ahli swarga ya. Artosipun monggo sing salat sunat kathah nggih monggo guling-gilingan jabru kholalil fardhi. Ben fardhu sing jeblok saged ketambah. Sing ora bakat nggih monggo ngopi-ngopi wae guyon ben sing badhe Islam ora wedi perkara niki. Ternyata Islam ku gampang, jagongan, ngantuk turu tangi entek, mangan turu meneh. Jadi sedanten niku midanul ijtihad. Sehingga saking barokah ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh umpama ijtihad ku salah niku falahu ajrun wahid. Manis data fa asaba falahu ajrun wa in aqta'a falahu ajrun apa? Wah. Terakhir kula badhe matur tentang ijtihad Nabi Adam. Nabi Adam niku sorot yang kathah niku maksiat. Tapi teng Quran diterangaken fadallahuma bil ghurur. Setan itu saking pintere godho Nabi Adam itu setelah Nabi Adam dengan segala kenikmatan di surga. Niku setan itu nangis. Niki pintere setan. Nangis ditakleti Nabi Adam. Mallazi abkaka, yang bikin kamu nangis itu apa? Saya ini kasihan sama kamu. Punya nikmat melimpah ruah. Segalanya berkecukupan. Tapi sayang isi itu. Kamu ini makhluk yang profan. Makhluk yang setiap saat bisa mati. Eman, nikmat ini kok kemudian kamu tinggalkan. Dan terus solusinya piye dari Nabi Adam? Ono solusine hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kowe kudu mangan wit iku ben iso abadi. Kula tuwa anak putine Nabi Adam, kedah cerita Nabi Adam kados kula bahwa Nabi Adam korban setan. Sampeyan aja mencerita Nabi Adam maksiat. Mulane aku maksiat yo niru mbahku niku putu kriminal niku. Jadi Nabi Adam niku ngantos salah boten korban godaan setan. Dadi setan niku pintere ngantos ngoten ibu-ibu nangis, ibu-ibu peduli. Ibu-ibu nopo empati, saake nikmat yang luar biasa begitu akhirnya kamu tinggalkan. Dan terus piye solusine? Ini kowe kudu mangan wit khuldi, la duluka ala sajaratil khuldi wa mulkil layak. Akhirnya Nabi Adam tertarik. Artinya Nabi Adam sebagai orang cerdas, niku tertarik piye nikmat yang luar biasa ini awet. Solusinya ya dengar nasihat setan. Kemudian ketika beliau ragu, setan sumpah bahwa ini pasti benar, wallahi, ini mesti benar. Akhirnya mangan. Dukung mangan itu yang soleh itu ya ora kok bertantu, ora kok berwaris, namung zakon, namung ngicipi. Mergo mangan sambil ragu.
Lane tiang-tiang soleh nggih mungkin nate dosa, tapi mesti dosane iku mbek ragu. Mboten penikmat dosa, mesti ana ragune. Mergi zakon namung ngicipi. Ketika ditanya Allah, kenapa engkau melanggar aturan saya tidak boleh makan sajaratil khuldi? Dawe Nabi Adam, wa izzatika ya rabbi ma'azunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Kula niku bareng disebut Allah, wallahi demi Allah. Niku kula mboten nyangka ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Lane Nabi Adam itu mustabahu rabbuhu fataba alaihi wa tabi'an di al-mustaba. Orang yang dipilih Allah. Wong maksiat wae saking hormati nama Allah. Terus ketika setan muni wallahi, enggak mungkin orang pakai nama Allah kemudian dia bohong. Zaman kula mondok teng sarang misalnya bocah biasa bodonilah muni Gus dinan tiba-tiba mun tiba-tiba ubah. Mesti tidak ngecek lagi orang ini sikoh apa enggak. Karena nama-nama besar yang disebut. Apalagi nyebut wallahi demi Allah. Waqo sama huma inni lakuma laminan nabi. Jadi kata kuncinya Nabi Adam korban karena iblis pakai nama Allah. Dan Nabi Adam enggak pernah kira ada orang berani nyatet nama Allah kemudian goroh. Apalagi disumpah. Sebab itu dosanya Nabi Adam sing dadekno piambake al-mustaba dipilih mergi tuh apa? Terprovokasi kalian sumpah sinten? Mulane rek ditiru kalian putunipun sing masyhur Abdullah bin Umar. Niku nek wonten budake salat ngoten dimerdekakno, ora pantes. Wong sholat kok jadi budak. Biasanya krungu budak-budak liya ben dimerdekakno mbek sholat. Terus dimerdekakno enggak Abdul bin Umar. Suatu saat dapat laporan semua yang sholat itu pura-pura yang ingin dimerdekakan. Jawab Abdul bin Umar itu ringan. Man khada'ana lillah in khada'na lah. Orang yang menipu saya dengan atas nama Allah, saya bangga karena tertipu atas nama Allah. Mulane tiang-tiang saleh iku kebodohan nggih senang mawon. Nggih mergo barokah kebodohan yang sing bodoni muni Allah ngoten nggih pun ngandel ngoten mawon. Niku tiyang keramat, boten tiyang goblok wae nggih kersane sampean ngertos dadi orang-orang yang atas nama Allah niku orang-orang yang luar ya. Nggih ngoten mawon niki pun boten pantes menyang biasane nggih boten lamil-lamil Mas. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi tapi yang dimaksud itu umatnya karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut,
diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan itu orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwa hawal yawmal akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka?
Ndak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkelno cara Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, Anda utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas nggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu nggak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil nggak cepet ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqam. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqam. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid. Semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan.
Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah tidak dimiliki semua orang, Rasulullah tidak dimiliki semua orang karena di NU, di ormas tertentu, di nggak boleh seperti itu, nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, tidak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia, yang sedang fase kita harapkan lebih baik, yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqabilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Sudah ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan, ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayahi juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng
Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuhi kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawwaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Yang kesini itu yang sama jenengan. Kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, Bu. Enggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya, ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana enggak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi
ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fakaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fakaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya, gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid, ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo pola ning dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu enggak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda, ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunnah Allah begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh iya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Setelah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tanim. Orang dia harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau teknik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya, podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, sahabatnya. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini sahabatnya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa ini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank
Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sodakoh pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa? Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa itu mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus ke fatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu napa fi sholati wala ruku'i wala. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku'. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota pitu mboten, harus ada taronum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia betul, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Faham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Yo kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Aku kadang yo gumun aku sing wong alim ora roh iku roh iku untuk kondi. Aku yo kadang heran. Kadang takok mbek wong, niku kitab napa? Mbah Gus kula ya jare bar. Mergo aku kitabku ya sak foto-foto kok ora roh. Kono sing kitabe cilik kok. Roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kowe nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duit utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula nak sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama dulu kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam tuh nyanyi-nyanyi kecil. Manane ora sekedar ya tentu ndak nyanyi. Ngono wis dangdutan apa sujud boten. Maksudnya itu menikmati. Taronnam itu
Kok ora iku sujud perucat gak jelas. Masyaallah, ya kok do urip. Kula niku heran. Itu tenang coba. Sekarang sampean lihat surat Fathah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum rukkaan sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa? Enggak apa-apa. Itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi napa sujud. Mulane surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Umat Nabi ngomong fadhail sujud itu do pelo. Pelo bisu. Ngomong fadhail sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu bathuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana nak sujud? Nak cara fikih sujud itu kan sementing anggota pitu nemplek. Gini ku napa al-jabhah wal yaden warukbaten wal qadamen. Berarti pitu kan bathuk sitok, pira gen telapakan loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'ata hamulin yasir, sedikit ditekan. Mbok ukurane nganti ngecap ora roh, pokoke niku ukurane ku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nak cara Kanjeng Nabi zaman Sugeng nak sujud nganti gituan. Kulo nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi ku nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karuan ya. Wa basori wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut. Iku nunjukno nek iso ke sujud itu total. Mulane kula suwun iku pentinge wong saleh disejarahno wong napa saleh. Para habaib sing saleh-saleh ku nak nyejarahno nabi ku sejarah bahwa nabi itu laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mane umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Matoba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudi wujudku ya ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis aku joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Betano. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh enggak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbah Hamid Pasuruan soleh, Mbah Mun soleh, Mbah Dola Barwani soleh, di sejarah nong rapati soleh, tamu nih akeh, diterima semua pihak, mulane uripe kepenak, mesti ngono lah sejarah nong. Tapi nak sing sejarah nong soleh, keselah tetap mulang. Wah alim iso maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Lah kula nak kenal Mbah Hamid, ning misanane Mbah kula. Santri-santrine sing soleh nyetan, Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangannya senangnya dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati soleh kebesaran. Tamune wae. Wong wong rono pejabat yo. Sopo wae. Pokoke top. Top ku manane tamune. Akeh bar. Lah ngono ayo presiden, menteri, gubernur tamune akeh. Artis yo tamune. Akeh. Makanya kula kepengin nggih sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa? Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa ya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anakku lo Hasan tasbihah terus anakku lo sing cilik jenenge Milan niku kula kan ngapal lo sak nadzuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah do apal. Imam Syafi'i iku rumangsa Imam Syafi'i mu ahli fikih kok sampeyan niku mboten ndekne yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nadzuman sing kula kan ngapal lo niku Imam Syafi'i niku laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi
Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Itu orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, kue misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non muslim, tong fasik terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lo tenan, kalau ketua partai-partai politik cara kan YouTube, kalau bukan biaya no gunane. Tapi nak kon iman ragilem bodoh ini bolak-balik. Tapi kita harus hormat, biaya menjadikan Islam itu di Indonesia nggak dilarang-larang, nggak dikuyo-kuyo, karena penguasanya adalah orang apa? Islam. Tapi bojo imani teman-teman bodoh ini ya bolak-balik bos watake roh pokoknya bangsa. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane Kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud ora kok mau muni subhana rabbiyal a'la tapi napa sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nak sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambute. Paham ya? Tapi kita sujud itu ya Allah, meneh traweh sing ana sing 8 menit ngono. Aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukung apa-apaan. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso iku dadi imam. Kok nate wonten cerita teng daerah kula wong saleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Lho wali wong ngenteni itu lho diarani mati ra mati. Akhire muridé ndudul kok. Mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam nopo. Tapi kowe kan gak ngarah sujud nganti ngono. Mulane wong nak salat iku aja nganggo makome sinten wong khawas. Yen sak kula tiang-tiang nak saleh ngimami yo nganggo makom sing adna. Dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali salat iku wis lali. Masyhur. Sampe tak critani salate Kanjeng Kanjeng Nabi nak sholat tu Aisyah turun ning ngarepe. Ya matang-matang ngono ning ngarepe. Ayo Aisyah. Mulai kalau bolak-balik matur, Nabi ku ora digon sholat, kowe ku ora. Nek kowe kan digon sholat tapi ora tau sholat. Nabi ku sing digon sholat ya nggon turu niku nggon sare ku digon sholat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat hadis iki kok. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku. Minimal 200 ayat. Kulhu mau pirang ayat? 200 ayat. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adza minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbaha wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbara. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih. Setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Jadi misalnya subbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Nggak pas maca ayat intu azibhum fa inna ibaduk ya Allah lakal hamdu walakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Dadi Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikilku. Barang kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rifna qat. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu udah bingung, Nabi be salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena hulam ya'rif, Nabi itu tidak kenal kita kalau mau salat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah salat baru Nabi happy.
Dan Nabi itu rindu sholat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah, Bilal kok gak rene-rene. Maksudnya qomat atau adzan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal, arikhna bis sholat, arikhna bis sholat. Masyhur. Arih ngeke istirahat sira Bilal nak ing kita bis sholat. Ayo Bilal aku nang istirahat no nganggo sholat. Dadi Nabi yang roh donya sumpeng. Iku istirahate iku. Mulane sebut wa qurratu aini fis sholat, tenangi hatiku. Nah kok terus di umat ayame di dhuwit iki umat apa? Ya umat sing kumat, ya siku jawabane. Umat sing kumat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni, tapi tak critakno nek ke wong saleh iku disejarahno wong saleh. Ben ijek sambung. Dan saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat iku tarahum ruk'an sujud. Saiki umat sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah wa riyasah. Jadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatem ora tarahum ruk'an sujud sifat umat ngalor ngidul golek duit. Kuwi seneng disifati ngono. Gak seneng. Dan kula suwun ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nyembelih sapi. Mergo syukuran surat napa sujud. Tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku yo elek. Mulane ra usah. Wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Sapi. Mulane ra usah. Kula nu khatam hikam pe disyukuri. Nganti saiki ora disyukuri. Pangeran yo bener ra disyukuri. Ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih sapi. Tapi insyaallah kuat asline kuat. Bangune ra kuat sak menaki urunan 5.000 cukup. Golekno sapi kuru ampun. Terus sapi sing wis kesemper. Tapi kula suwun ya mulane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong soleh. Termasuk versi dia tiang-tiang soleh. Cek saking kalangan habaib, cek sing kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang napa soleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arabik. Dulu Arab itu gini-gini, setelah ada Nabi, iku ya sifatnya Nabi, tapi gue apa, bu omah ngomong no, gue sujud era iso kok ngomong dok dinti. Pertama Iqra turun ya wasjud, iku variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian, tapi sifat permanennya ya wasjud, waktari. Faham tuh maksudnya? Faham tenan toh? Faham ya alhamdulillah. Soalnya nak sing ora paham ya bebo paham, ben nyenengno guru. Nyenengno guru ku ibadah. Pokoke eling-eling surat Fatah ya sing akhir napa? Tarahum ruk'an sujud. Walahum lan ora ana te wong akeh yung dzuruna dikai tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikai tempo sapa wong akeh li taubatin krana tobat au makdiratin utawa ngekeki alasan. Fa'arid mongko mengo sira anhum sanging kufar wan tadzir lan ngenteni sira. Misale inzalal adzab ing turune siksa bimiklan kufar. Innahum satana wong kafir ya muntadziruna ngenteni sapa wong kafir. Bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis samautin ing terjadine kematian atau anyare kematian auqatin utawa terjadine pembunuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasika. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikal la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar. Dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Afaman kana, afaman ana ta utahi wong. Wong sapa wae? Kana kang ana sapa man. Ana iku mukminan, iku wong sing mukmin, sing percaya kebenerane Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku wong sing fasik utawa wong sing kafir. Kula baleni malih. Afaman ana ta te wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin. Manane mukmin ku benerno apa sing digawa Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon iku fasik utawi kafir. La yastawun, ora padha sapa wong mukmin lan wong fasik.
Ail mukminuna tekse pira-pira mukmin wal fasiquna lan pira-pira fasik. Ammal ladina amanu anapun te wong sing iman wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh. Wong iman lan nglakoni amal saleh falahu mongko iku berhak mongko iku kedue alladzina amanu jannatul ma'wa te entuk swarga kang dadi panggonane utawa swarga-swarga kang dadi nggon panggonane. Nuzulan tur hale tumurun. Hale dadi sogatan, hale dadi penghormatan. Huwa te maknane nuzul ku ma perkara yu adu kang den sogatna apa ma kang disuguhna apa ma lidhofi krana tamu. Bima sebab perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang lakoni sapa ngake. Wa amal ladina anapun te wong akeh fasaku kang padha fasik sapa ladina. Fasik ku maknane fasik. Teng mriki fasik bil kufri fasake kelawan kafiran. Wah ini gak apal nggih kula kados ngaji kula wingi. Pokoke angger fasik disebut Quran kok ahli neraka mboten kok fasike sampean mboten ini fasik ringan niki, fasik medium niki. Fasik sing ahli neraka bil kufri wa takdzibi. Wah apal lho. Wah angger fasik kok ahli neraka mana apa fasik kekafiran lan fasik nggorohno Allah lan apa Rasul. Tapi nek fasik kaya sampean bodoni wae enteng. Dak kok teras swarga ijek-ijek mlebu. Dak kok pager-pager terus napa? Mlebu nggih araf nggih kecantol-cantol mungkin ngono. Mbok jongkrono sithik munduk swarga ngono. Oh, angger fase iki jelas. Mulane kula wingi ngotot. Ciri khas ahli sunnah niku darani ahli neraka iku kafir. Napa? Mulane mriki fasaku napa bil kufri wa takdzibi. Fase iki kelan nglakoni kekafiran lan gorono Allah. Kowe kafir to ora? Mboten. Kowe tau gorono Allah Rasul. Nak bodoni kanca. Bolak-balik lah. Iku urung kafir wenteng. Mergo yo kene tau dibodoni padha wae kan wales-walesan ngono napa? Sesama saling bodoni ya. Enggak usah saling napa dendam. Fasaku bil kufri kelan kekafiran. Jadi ngeten nggih kula terangno nggih masalah madzhab ahli sunnah nggih. Sampeyan kok aja terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau mboten enten ngoten kaidah ngoten. Sing ngeten kaidah ini tadi, apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa ndak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan ndak itu perdebatannya napa? Mukmin sing murtakibul kabira, napa? Mukmin sing murtakibul kabira. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa ndak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir. Sementara yang khawarij yang lain-lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka, niku mesti maksiate iku bil kufri wa takdzibi. Alhamdulillah kita sudah sama-sama kita dengarkan ngaji bersama Gus Baha bersama channel Senang Ngaji. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah untuk kita semuanya.